شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kanal Pia Tengaran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ke-28 bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya puasa kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kanal Pia Tengaran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian mutiara nasihat Ramadan menuju babak akhir atau babak final Ramadan 1446 Hijriah. Kali ini sudah hadir di tengah kita Ustaz Heri Prasetyo hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Gimana? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menuju akhir Ramadan ini Ustaz. Apakah masih semangat insyaallah Ustaz ya? Insyaallah harus selalu, bahkan harus nambah semangat. Masyaallah, betul. Injury time betul Ustaz. Betul. Baik, kira-kira ada tema apa Ustaz yang akan dibawakan kepada pemirsa sekalian Ustaz? Ya, terkait dengan apa yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan hari ini, ya secara umum ini sebenarnya salah satu dalam bentuk nasihat ya untuk diri sendiri juga sebenarnya. Masyaallah. Untuk refleksi diri sendiri, tapi juga semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Yaitu kita kan semua sama-sama tahu terkait dengan Ramadan itu adalah salah satu kewajiban ya di dalam syariat Islam. Bahkan menjadi salah satu rukun di dalam Islam. Dan ketika kita menyadari bahwasanya ada rukun-rukun di dalam Islam, itu posisinya berarti amalan yang hukumnya wajib, tapi berada di puncaknya. Dan memang sama Allah itu benar-benar diprioritaskan. Kalau seperti itu pasti ada hikmahnya, ada maksudnya. Dan salah satu maksud sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama, dan itu jelas disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu, yaitu la'allakum tattaqun, seperti itu. Jadi memang yang namanya istilahnya hasil akhir ya dari seseorang yang berpuasa itu targetnya adalah untuk menjadi muttaqin. Nah, seperti itu. Berarti yang namanya puasa ketika seorang itu menjalankannya itu bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi itu lebih kepada bentuk kita sebagai seorang hamba yang membutuhkan terkait dengan ibadah-ibadah tersebut. Karena pasti setiap ibadah, apalagi ibadah yang Allah prioritaskan ini, itu dampak bagi pribadi setiap hamba itu pastilah besar. Ya salah satunya puasa ini. Maka Allah jadikan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun Islam karena memang tubuh kita juga membutuhkannya. Mungkin kita bisa kaji secara kesehatan, itu banyak sekali jurnal-jurnal dan juga pembahasan-pembahasan terkait dengan dampak kesehatan dari puasa yang dilakukan dan kenapa memang istilahnya 1 bulan di dalam satu tahun, yang mana sebelumnya kita hanya diwajibkan 1 hari saja, ya kan, yaitu puasa Asyura pada waktu itu, tapi kemudian diganti yaitu puasa 1 bulan ya di bulan Ramadan saja. Dan ini kalau secara dari sudut pandang agama kita tidak membahas terkait dengan kesehatan karena itu ada bidangnya sendiri ya. Maka dalam sisi agama, pandangan agama itu adalah bahwasanya yang namanya ibadah semuanya kan dampak baiknya akan kembali kepada kita masing-masing. Tapi ketika sebagian orang terus kemudian berprasangka kita sudah beribadah, tapi kenapa kok rezeki masih seret, kenapa kok juga pekerjaan juga masih itu-itu saja, kenapa juga kegiatan, atau mungkin sebagian orang, kenapa jodohnya juga masih seret juga gitu kan. Maka hal tersebut ya harus kita lihat lagi juga terkait dengan kualitas ibadah kita itu bagaimana. Kan seperti itu. Yang namanya kita beribadah itu seperti kita bekerja. Jadi Allah sebagai bos kita itu udah memerintahkan pekerjaan. Nah, kita tugasnya sebagai pekerja yang mengerjakannya. Kalau sudah mengerjakannya, bahkan kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang memang diharapkan dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, standarnya sudah ditetapkan.
sesuai dengan SOP yang sudah berlaku, maka pasti kita akan dapatkan dampak baiknya. Tapi ketika kok tidak mendapatkan dampak baiknya, berarti harus dievaluasi. Bisa jadi pekerjaan kita tidak sesuai dengan SOP. Bisa jadi pekerjaan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu masih istilahnya masih ala kadarnya, atau hanya mengesankan menjalankan kewajiban saja. Yang penting lepas dari kewajiban. Setelah lepas dari kewajiban, sebentar lagi Idul Fitri, setelah itu sudah berarti bukan injury time lagi, tapi memang sudah final. Setelah itu nggak ada kompetisi lagi. Nah, seperti itu. Padahal ya dalam syariat tidak seperti itu. Karena setiap amal ibadah, amal kebaikan, kalau seseorang benar-benar melakukannya, dia akan terbawa ke amal ibadah berikutnya. Kalau bahasa orang sekarang itu ya terbawa arus. Terbawa arus untuk menuju kebaikan berikut-berikutnya. Sama halnya juga kemaksiatan seperti itu. Keburukan yang dilakukan akan menjerumuskan kepada kemaksiatan yang lain. Itu selalu seperti itu. Maka dari itu Allah menginginkan kebaikan dari kita itu bukan untuknya, Allah tidak butuh. Tapi kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi masuk kepada kita. Maka dari itu ya kita sebagai seorang hamba, terkhusus seorang muslim, mukmin juga yang beriman, maka kita wajib untuk menyadari itu semua, bahwasanya ibadah yang kita lakukan, puasa satu bulan lamanya seperti ini, itu ketika kita merasa berat, tidak makan, tidak minum dari pagi, dari fajar sampai maghrib, itu berat, terus kemudian harus bekerja berat juga. Ya itu kita tidak pikirkan itunya gitu kan, tapi kita pikirkan dampak berikutnya. Dampak berikutnya bagi kita itu pasti baik, seperti itu. Maka dari itu Allah sudah menyiapkan sendiri gerbang khusus di surga kan. Dari gerbang-gerbang yang ada satu gerbang namanya gerbang Royan, khusus untuk orang-orang yang menjaga puasanya. Maka dari itu Allah sudah siapkan ganjaran. Allah sudah siapkan ini loh gaji ini. Gaji sudah dijanjikan di awal, sudah ditegaskan. Nah, kita tinggal mengamalkan saja, mengikuti SOP. Dan sabar ya pasti, karena namanya semua pekerjaan itu selesai ya ketika memang sudah masanya ditentukan selesai. Ketika seseorang bekerja, kemudian ditetapkan gajinya setiap bulan, berarti kan memang harus dia menunggu setiap bulan. Nggak bisa seorang bekerja gajiannya setiap tanggal 1 contohnya, kemudian itu baru tanggal 15, tanggal 20 langsung nuntut mana gaji saya, kan tidak bisa. Itu sudah ditetapkan nanti tanggal 1 baru gajian, dan hari-hari sebelum itu ya berarti kerja dulu, lakukan dulu. Dan Allah sudah mengatakan seperti itu. Yang namanya pahala itu ya nanti di akhirat. Jadi namanya dunia ini adalah tempat dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita itu ya beramal. Jadi fokus saja, nggak usah terus kemudian hitung-hitungan, saya berarti beramal ini nanti mendapatkan gaji sekian, nggak usah dihitung. Karena namanya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kan didapat gandakan. Seperti itu. Maka dari itu terkait dengan puasa Ramadan, 1 bulan namanya, sedangkan rumus perhitungan pahala, ya kan ini rumus perhitungan awal, tapi untuk secara pastinya kita pasti tidak bisa memastikan. Yaitu apa? 1 kebaikan dikali 10, kan seperti itu. Likulli hasanah bi asyri amsalihha. Yaitu setiap 1 kebaikan dikalikan dengan 10. Dan 1 bulan Ramadan berarti itu seperti seseorang itu pahalanya berpuasa selama 10 bulan. Nah, seperti itu. Maka dalam 10 bulan ini berarti seorang seakan-akan puasa full. Nah, ditambah lagi kemudian ada kesunahan 6 hari Syawal. Nah, itu. Rasulullah mengatakan man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, berarti itu 1 bulan full. Kemudian ditambah lagi 6 hari di Syawal. 6 hari di Syawal. Maka puasanya seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Ya, karena 1 bulan dikalikan 10 berarti 10 bulan. Kemudian 6 hari dikalikan 10 ada 60 hari. 60 hari itu senilai dengan 2 bulan. Berarti jelas itu totalnya adalah 12 bulan. Seakan-akan seorang itu berpuasa selama 12 bulan lamanya 1 tahun penuh. Maka ini adalah janji dari Rasulullah SAW. Ini adalah istilahnya wahyu ya, yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita sebagai orang yang mendengarkannya, sebagai orang yang beriman kepadanya, nah pekerjaan kita tidak sia-sia. Semua yang kita lakukan pasti di ujungnya nanti ada balasannya. Nah itu yang harus kita benar-benar sadari. Kita harus benar-benar fokuskan bahwasanya yang namanya kebaikan itu selalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka-mereka yang mau menjalankan kebaikan juga. Al jaza min jinsil amal. Semua kebaikan pasti balasannya itu
baik. Maka ini yang terkait dengan apa yang harus menjadi motivasi kita ketika sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Bukan terus kemudian penghujung bulan Ramadan habis itu Idul Fitri, habis itu kembali kepada fitrah, kembali kepada asal. Yang asalnya nggak pernah puasa, yang nggak pernah puasa, yang asalnya nggak pernah sholat lagi. Bukan seperti itu. Maksudnya fitrah di sini adalah fitrah manusia, gitu kan. Fitrah manusia mereka mengakui penciptanya. Berarti mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengakui keberadaan Allah, berarti kewajiban berikutnya adalah beribadah. Allah memerintahkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia, itu tugasnya apa? Agar mereka beribadah kepada Allah. Dikasih tugas seperti itu. Bukan dibebas tugaskan, dibiarkan. Ya, ketika seorang semua pengen jadi seperti malaikat, membayangkan malaikat enak di sana, mereka sudah terjamin surga, ya. Tapi bukan berarti mereka nggak melakukan apa-apa, mereka juga beribadah, gitu kan. Tapi yang jin dan manusia itu kenapa ditekankan dalam ayat tersebut? Karena memang Allah memberikan hawa nafsu sebagai tandingan dari namanya akal untuk jin dan manusia, sedangkan mereka tidak memiliki hawa nafsu, jadi mereka hanya memiliki akal. Berarti apa? Tidak ada tandingannya, mereka lurus-lurus saja. Tapi sedangkan dua makhluk ini, jin dan manusia, itu sangat rawan untuk terjerumus kepada hal-hal yang buruk, kemudian keluar daripada jalur. Sudah dikasih tahu tugasnya seperti ini, SOP-nya seperti ini, tapi masih suka improvisasi, masih cari kesana kemari, jadi nggak fokus. Nah, inilah yang namanya tantangan sebagai seorang manusia. Ya kan, secara khususnya kita wajib untuk kembali selalu kepada Tuhan kita, pencipta kita. Kita mengharapkan apa yang memang sudah dijanjikan, berarti sebagai timbal baliknya kita harus menampilkan kejujuran niat kita, kejujuran iman kita dengan cara beribadah, mengamalkan. Ibadah puasa Ramadan sudah kita lakukan, kemudian berbuat baiklah istilahnya, semua ibadah-ibadah yang memang disyariatkan, yang sebelumnya itu kurang dalam qiyamul lail, kemudian di Ramadan kita berusaha untuk sholat tarawih, ya dari awal sama takbiratul ihram bersama imam, salam juga ikut bersama imam, kemudian itu kan sudah dicatat seperti qiyamul lail seluruhnya. Maka ini adalah keutamaan yang terjadi di sini, apalagi di masa-masa terakhir seperti ini. Yaitu bisa jadi, ya kan, Lailatul Qadar nanti itu terletak di salah satu 10 hari terakhir seperti ini. Maka dari itu kita wajib untuk meningkatkan. Terus kemudian ketika kembali kepada fitrah, berarti di situ ya kita kembali kepada kebaikan berarti. Jadi jangan sampai ketika Syawal dan 11 bulan tersisa kita malah kembalinya kepada yang bukan fitrahnya kita. Nah, itu yang perlu untuk menjadi catatan kita bersama. Ini ya motivasi bagi saya pribadi pastinya, gitu kan. Kemudian ya semoga pendengar juga ada yang termotivasi untuk kemudian bisa benar-benar memperhatikan bahwasanya kita posisinya di sini itu membutuhkan ibadah. Membutuhkan ibadah. Bukan yang namanya ibadah itu sebuah kewajiban saja, enggak, tapi kita butuh itu. Maka dari itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang semua hamba itu butuh itu aslinya. Kalau tidak diwajibkan ya banyak menyepelekan, yang diwajibkan aja masih banyak, ya kan. Tapi itu sebagai penegas saja. Terus kemudian yang namanya ibadah juga yang perlu untuk kita sadari bersama secara umum ibadahnya. Maka yang namanya ibadah itu semuanya panggilan. Semua panggilan. Allah memanggil. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji dan sebagainya. Itu semuanya panggilan. Ya, itu tergantung dari kitanya. Kita sudah mendengarkan panggilan, kita mau nggak memenuhi panggilannya, atau kemudian justru malah kita berpaling, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, atau masa bodoh. Ya sudah, kalau seperti itu berarti nanti di ending kalau masih seperti itu ya jangan menyesali dan jangan menyalahkan kecuali memang dirinya sendiri. Jangan terus kemudian mengatakan, saya nggak pernah diajak untuk berbuat baik, saya tidak pernah diberikan hidayah atau apa. Enggak, hidayah sudah ada. Allah sudah mengatakan kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak memberikan hidayat kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Tapi ayat tadi, innallaha yahdi man yasha, ada dua makna. Kata man yasha, yasha itu artinya adalah yang berkehendak. Yang berkehendak di sini adalah dia. Nah, dia di sini ini makna yang pertama adalah Allah yang berkehendak. Dan ini maknanya benar. Allah menghendaki hidayat bagi seseorang, maka memberikannya. Kemudian ada dua makna yang kedua. Ada makna yang kedua, yaitu apa? Yasha, dia berkehendak. Dianya itu kembali kepada man tadi. Man itu yaitu siapa? Berarti orang yang memang menghendaki hidayat. Hidayat sudah ada. Al-Quran sudah diturunkan. Nabi Muhammad sudah diutus, sudah menjelaskan selama 23 tahun.
Berarti hidayah itu kurang apa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya mau nggak mengambil atau istilahnya istilahnya memenuhi panggilan tersebut, kita mau apa tidak. Nah, kalau kita mau berarti tergolong dari orang-orang yang beriman insyaallah taala dan orang-orang yang muttaqin sebagaimana tujuan tadi ketika seorang itu berpuasa. Baik, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah. Ya. Dirasa Masya cukup Allah, Masya atau Allah. Iya, betul Ustaz. Jazakallah khairan. Ini berarti memotivasi kita, mengingatkan kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan setelah Ramadan, Ustaz, ya. Betul. Ada agak tips-tips atau trik khusus biar kita nih tetap istiqomah gitu, Ustaz, setelah Ramadan. Betul, Ustaz. Untuk tips-tips terkait dengan semangat kita menjalankan ibadah setelah Ramadan, maka di situ yang perlu untuk kita lakukan adalah kita menjiwai ibadah itu sendiri. Tadi yang sudah kita sampaikan di awal bahwasanya yang namanya ibadah itu adalah, apalagi ibadah yang hukumnya wajib, itu adalah kebutuhan manusia. Namanya kebutuhan berarti seperti makan. Kita lapar tidak mungkin kita bisa menolak makan. Saya lapar tapi saya nggak mau makan, tidak mungkin seperti itu. Maka harus makan. Nah, orang ingin hidup jiwanya, ingin hidup istilahnya perasaannya, kemudian kalbunya itu juga baik. Berarti apa? Dia membutuhkan asupan, dan asupan itu hanya terjadi di ibadah saja. Yang memang hanya dari ibadah berasal asupan tersebut. Maka dari itu ketika kita menyadari bahwasanya kita membutuhkannya, kita akan selalu mendorong diri kita untuk ayo beribadah, butuh. Secapek apapun ketika kita lapar pasti akan menuju ke ruang makan, membuka tutup panci seperti itu ya, masih ada lauk atau tidak, seperti itu. Secapek apapun pasti itu yang akan kita tengok. Maka kita harus sadar bahwasanya kita itu butuh asupan keimanan, asupan ketakwaan. Maka yang kita buka adalah ayo ibadah apa lagi yang bisa kita lakukan. Nah, intinya di situ saja. Maka setiap kali kita bisa mengingat itu, kita bisa menyadari itu, insyaallah taala Allah akan mudahkan setiap ibadah yang ingin kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, bukan itu, mungkin bisa dipotong. Ya, Rasulullah SAW mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, yaitu beramallah karena semua yang Allah SWT perintahkan itu dimudahkan untuk melaksanakannya. Nah, seperti itu yang perlu untuk kita tekankan pada diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Tadi sempat disinggung ada satu amalan yaitu puasa Syawal. Nah, ini mungkin banyak bertebaran pertanyaan, Ustaz. Ini bagaimana afdolnya untuk melaksanakan Syawal ini? Apakah setelah 2 hari dari Idul Fitri, kita salat Idul Fitri 2 hari kemudian langsung melaksanakan secara berturut, atau boleh nanti dipotong-potong? Gimana baiknya, Ustaz? Terkait dengan tata cara berpuasa 6 hari Syawal di sini, para ulama berbeda pendapat, yaitu pendapat mayoritas ulama bebas untuk melaksanakannya, entah itu berturut-turut di tanggal kedua Syawal, kemudian selesai di tanggal ke-7, itu tidak masalah. Tapi dalam mazhab Malikiyah itu cara yang berturut seperti itu makruh. Makruh itu dalam mazhab Malikiyah. Karena Imam Malik mengatakan itu bukan kebiasaan orang-orang Madinah pada waktu di masa beliau hidup. Yaitu kebiasaan orang-orang Madinah untuk berpuasa 6 hari Syawal itu ya diacak. Berarti yang penting selama di bulan Syawal sehari puasa, terus mungkin 3 hari lagi berpuasa, atau 4 hari lagi berpuasa, atau 2 hari lagi berpuasa. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung berturut-turut. Itu kalau dalam mazhab Malikiyah. Jadi terkait dengan hal tata cara seperti ini ya, tata cara untuk berpuasa Syawal, memang itu longgar karena memang Rasulullah juga tidak menyatakan afdalnya berturut-turut. Terus kemudian enggak, afdalnya acak. Kalau seperti itu memang saya pribadi lebih condong agar kita tidak terjerumus terjebak dalam perbedaan pendapat kalangan ulama, ya kita puasanya puasa bebas saja, dalam artian tidak ada metode khusus dalam pelaksanaan puasa Syawal tersebut. Nah, itu insyaallah taala lebih aman terkait dengan tata cara puasa Syawal. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Jazakumullahu khairan, Ustaz, untuk kesempatannya mengisi mutiara nasihat Ramadan kali ini, Ustaz. Ini sudah hari akhir, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, Ustaz. Amin. Untuk selalu dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Baik, pemirsa kanal Pia Tengaran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Lantas setelah Ramadan kita diberikan
keistiqomahan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan. wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان